Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Setelah 1 minggu saya pakai HP ini, saya mau berbagi informasi dengan teman-teman semua ya. Karena saya udah janji. Yang pertama adalah kondisi fisik HP ini. Oke, di harga 3,6 juta, apa sih yang saya dapatkan? Saya belinya di salah satu marketplace ya. Kalian bisa cek linknya dari deskripsi. Yang pertama adalah kondisi fisik dari frame-nya nih. Frame-nya bisa saya katakan ini mulus banget. Jadi kalian bisa cek. Kondisi yang saya beli memang varian yang like new ya. Waktu itu sempat ada miskomunikasi memang dengan seller. Jadi di tokonya itu untuk yang like new itu ready ya di hari itu. Tapi setelah saya check out ternyata si seller bilang kalau untuk kondisi tersebut harus nunggu besok karena stoknya baru datang. Ya udah, saya tunggu hari berikutnya, terus siangnya langsung dikirim, dan inilah yang saya dapatkan. Jadi untuk kondisi fisik semuanya oke, layar juga masih mulus ya, udah saya pasang dengan nano glass. Nano glass itu ada juga yang bilang flex glass ya. Jadi ini lebih tipis daripada tempered glass, tetapi nggak lebih tebal daripada hydrogel. Menurut saya sih pemasangannya lebih mudah dan untuk penggunaannya rasanya mirip-mirip dengan tempered glass, tapi lebih tipis sehingga untuk penggunaan juga lebih enak, buat ngelihat tampilannya juga lebih enak aja. Oke ya, untuk kondisi fisik saya rasa kalian bisa lihat lah di footage-nya. Ini mulus banget sih kalau saya bilang. Terus yang kedua, secara yang saya dapatkan ya, saya belum bilang spesifikasi dan lain-lainnya, yaitu untuk sinyal. Sejauh ini saya pakai Telkomsel, jadi di Pixel 4 XL ini bisa kalian pakai dual SIM juga. Ini tapi pakai smartphone ya, satunya eSIM. eSIM di Indonesia yang didukung itu hanya smartphone untuk saat ini. Nah untuk sinyal udah 1 minggu pakai, saya rasa belum ada kendala sih ya. Saya sih nggak minta ada kendala, tapi ya semoga bisa awet lah. Ini saya pakai Telkomsel LTE. Aman buat telepon bisa, buat SMS bisa, terus wifi-nya juga lancar jaringannya. Jangkauan jaringannya itu juga kuat ya. Kalau bisa mau dibandingkan dengan Xperia 5 itu HP-HP Google Pixel yang pernah saya pakai, jangkauan jaringan wifi-nya itu jauh lebih kuat dan range-nya itu lebih jauh. Oke ya, untuk HP ini nggak tahu saya ini region mana, tetapi yang jelas HP ini UBL-nya yes nih. Nah ini bisa ya, kalau yang versi Jepang atau apa itu, atau Verizon ya, itu nggak bisa buka OM-nya. Dan ini nggak ada ininya ya, nggak ada bloatware Jepangnya itu ya. Jadi kan kalau yang JDM atau Japan Developer Market, kalau nggak domestic market yang khusus Jepang itu ada satu bloatware yang bahasa Jepang di sini. Nah kalau ini nggak ada. Terus ini juga kameranya silent, berarti bisa dipastikan ini bukan unit dari Jepang. Ini buat penanda aja ya, ini kameranya kalian bisa atur mau ada suaranya atau enggak. Kalau saya sih lebih suka ada suaranya, mantep aja, karena saya nggak suka curi-curi foto. Oke ya, untuk kondisi fisik unitnya seperti itu yang bisa saya jelaskan, ya tinggal pakai aja. Di genggaman menurut saya dioperasikan satu tangan masih oke, dan untuk performa Face ID-nya itu mantep banget, ini jos banget. Memang agak repot sih sekarang karena saya kadang masih beberapa kali pakai masker, di kondisi tertentu itu harus bukanya pakai pin kayak gini ya, agak repot juga. Tapi kalau misalnya nggak pakai masker itu sangat-sangat mantap, performanya jos banget. Ya nggak sia-sia lah naruh banyak sensor di sini. Oke, berikutnya yang kedua yaitu performa baterainya. Nah ini nih, performa baterai di HP ini, unit yang saya punya, saya nggak ngukur baterai health-nya berapa persen ya. Yang jelas langsung saya praktikkan dalam penggunaan sehari-hari itu. Di hari pertama itu langsung saya cas penuh supaya tahu ya pengukuran
screen on time-nya dapat berapa. Karena di Android 12 setelah saya update itu nggak jelas ya, dapat screen on time-nya tuh berapa dari kondisi 100%. Itu karena di sini ngitungnya tuh total layar menyala. Jadi ketika kalian ngecas lagi itu tetap masuk hitungan. Kalau kan nggak mungkin nih 9 jam. Nah di hari pertama tuh cukup akurat ya. Kalau mau reset sebenarnya bisa. Kalian cas tuh jam 12 malam nih kayak ini. Ibaratnya kalau ini kondisinya 100%, nanti pakai digital wellbeing ya, widget di sini ketahuan nih kalian sudah menggunakan sampai berapa lama dan sisanya berapa persen di esok harinya. Nah itu bisa ketahuan. Catatannya harus ngecas 100%. Di Android 12 memang screen on time-nya agak ribet ya buat nyari taunya. Tapi dari yang saya punya ini, dari HP yang ini, yang Pixel 4 XL ini, tembus di 6 jam, hampir 6 jam lebih. Itu untuk refresh rate 60 Hz ya. Kalau 90 Hz itu waktu itu saya tes di hari kedua mentok di 5 jam, tipis lah. Nggak bisa lebih karena sisa baterai udah di bawah 10% waktu itu. Itu ya teman-teman untuk penggunaan gaming campur nih baterai ya. Misalnya kalian mau main game, terus sosial media, nonton video, ya SOT-nya itu di 5,5 jam udah mentok dengan refresh rate di 60 Hz. Jadi ya pemakaian masing-masing lah ya, beda-beda. Oke, yang berikutnya tentang refresh rate ya. Jadi perbedaan dengan Pixel 4, ini kan HP Pixel 4 series itu 4 dan 4 XL ya. Pertama kalinya menggunakan refresh rate yang tinggi di jajaran Google Pixel. Nah, permasalahan di Pixel 4 mungkin karena coba-coba dan waktu itu kabarnya sih dibuat oleh LG ya layarnya, OLED-nya. Terus yang ini dibuat oleh Samsung. Ini ada perbaikan lah di sini. Kerasa banget sih. Terus ini juga tidak serawan itu mengalami green tint dan black crash. Karena dari banyak yang saya pantau ya di grup yang mengalami black crash dan green tint itu Pixel 4 emang. Kalau yang ini cukup aman. Nah, performa baterainya mungkin kalau kalian sadar ya, saat saya tes di Pixel 4a itu dulu, ini mirip-mirip nih. Jadi menurut saya ini proper juga dan lebih kenceng performanya. Berikutnya untuk layar HDR-nya nih. Jadi kalau kalian beli HP ini itu buat nonton, itu pas banget. Nah, kalian bisa tonton video-video 4K yang kayak gini tuh jernihnya minta ampun. Dan udah HDR ya, jadi kalau kalian muter video HDR itu, dia akan langsung cerah layarnya, brightness-nya langsung naik maksimal, supaya ya kelihatan aja sih konten HDR-nya itu. Mantep banget lah buat nonton multimedia tuh. Terus berikutnya tentang audio. Ini yang kelima ya, tentang audio. Ini kan udah stereo ya, atas dan bawah ya. Jadi kemarin pada ribut, Bang kok speaker saya yang ini nggak nyala ya, kenapa? Ini bukan speaker ya, memang tampilannya dibikin kayak speaker ya biar simetris aja. Tapi ini mikrofon utama kalau kalian buat nelpon. Mikrofonnya ada dua, yang belakang juga ada nih. Ini buat perekaman video. Kalau yang buat teleponnya ini yang bawah. Jadi mikrofonnya itu udah stereo juga, terus audionya juga buat speakernya juga stereo. Seimbang ya atas bawah. Untuk kualitas audionya menurut saya mantep ya. Ciri khas Pixel, mirip-mirip ya, antara Pixel 3a terus Pixel 4 itu menurut saya sih audionya udah nendang lah ya, bassnya kerasa, detailnya tetap dapat. Yang keenam itu kamera baik foto maupun videonya. Nah, ini Pixel 4 XL dan Pixel 4 lah sebagainya ya. Itu udah punya dua lensa, yaitu lensa wide utamanya dan lensa tele. Dua-duanya ini bekerja dengan baik ya. Dari unit yang saya dapat ini untuk autofokusnya juga berjalan dengan baik, magnetic fokusnya juga aman. Untuk video, misalnya mau kalian buat Instastory ini juga bagus. Nah, kalau saya bikin Instastory itu rekamnya di sini dulu nih di kamera, nggak langsung dari kamera Instagram ya, supaya dapat stabilisasinya dan kualitasnya maksimal lah.
Nah, untuk videonya Full HD-nya di 30 fps dan 60 fps, serta untuk 4K-nya itu di 30 fps. Banyak yang nanya, Bang, kok 4K-nya nggak dapat di 60 fps ya? Padahal di Poco F1 atau apa itu bisa loh 60 fps dengan sensor IMX363 juga. Tapi ya hardware-nya limitasinya segini, mau ngapain dipaksa ke 60 fps. Lagian Full HD itu udah cukup ya. Menurut saya untuk konten Instastory misalnya ya, itu di Full HD 30 fps itu paling optimal. Ya nggak lama juga nguploadnya karena ukuran filenya itu sedang ya. Nggak yang kecil-kecil banget, juga nggak yang gede-gede banget. Untuk potretnya rapi ya, untuk kalian foto-foto misalnya objek manusia maupun benda biasa, itu cukup rapi. Memang kadang ada beberapa yang agak miss karena ini kan processing digital dan untuk beberapa objek yang rumit dia agak kebingungan. Untuk foto mode malam di sini udah dukung astrofotografi juga. Terus ini untuk Pixel 4 series ya, itu dapat fitur ini time lapse untuk astrofotografi. Jadi kalau kalian time lapse malam-malam kayak gitu ya, itu dapat Milky Way. Tapi ya butuh effort ya karena nggak sembarang tempat. Yang penting terbebas dari polusi cahaya. Dan langitnya tentu saja cerah ya, harus ya pokoknya kayak gitulah, persyaratannya cukup ribet dan kalian harus berjuang untuk mendapatkan itu dan menikmati fitur yang ada di dalamnya. Dan Pixel 4 ini juga sudah ada dual exposure nih, kalian bisa nge-push shadow-nya, juga bisa nurunin highlight-nya. Nah, dual exposure ini sebenarnya pengganti fitur HDR ya. Di sini HDR yang disetting secara manual. Kalau menurut saya gitu. Karena kalau HDR Plus atau HDR Plus Enhance gitu ya, atau ditingkatkan yang ada di Pixel 3 series dan ke bawah itu menurut saya udah cukup oke ya. Tapi di sini kita bisa setting semau kita. Walaupun nggak disetting juga sebenarnya udah auto tuh udah bagus. Misalnya kalian foto di siang hari terik, kok ngerasa over nih, shadow-nya perlu kalian angkat dan highlight-nya perlu kalian turun. Nah, kalian bisa setting manual di sini. Ya, mantep banget lah ini. Pokoknya fitur Gcam ini sensor IMX363 dipakai lagi loh di Pixel 6a. Jadi ya cukup oke. Nah, melanjutkan Instastory yang tadi ya. Jadi kalau kalian udah rekam di kamera bawaan, Instastory itu bisa kalian upload langsung sih. Kalau saya nggak banyak edit-edit lah ya, karena di Google Pixel ini kan kalau mau rekam video ya ini bisa di pause. Jadi kayak gini nih, saya rekam, pause, terus pindah angle atau pindah lensa kayak gini, rekam lagi, pause lagi. Nah kayak gitu model cara saya buat bikin Instastory itu kayak gitu. Jadi jarang banget melalui editing. Nanti kalian upload aja langsung, dikasih musik boleh, enggak ya terserah kalian, sesuai selera lah. Dan ini salah satu contoh. Ini ya, beberapa banyak yang tanya, Bang, itu pakai iPhone berapa? Bahkan ada yang nanya kayak gitu. Ya, ini pakai Pixel 4 XL ya. Jadi ada beberapa. Ini saya belum banyak sih bikin videonya. Overall sih untuk Instastory ini bagus ya, menurut saya lebih baik daripada Android lain untuk harga di kelas harganya ya. Bahkan untuk beberapa brand yang harganya lebih mahal dari ini, Instastory-nya ya ciri khasnya Android lah, nggak bisa mendekati iPhone. Oke, untuk Instastory saya rasa udah nggak perlu dibahas ya. Kalian bisa langsung cek di Instagram saya, ini udah saya kelompokkan di beberapa merek HP. Pixel 4 XL, 3A, Xperia 5. Kalian bisa bandingkan sendiri. Berikutnya untuk video call WA nih. Nah, untuk video call WA, kamera depannya itu udah bagus. Nah, ini kamera depannya kayak gini ya. Tadi saya udah tes untuk video call WA itu mantep, jernih, dan nggak burik kayak Pixel 3a. Saya nyoba Google Pixel 3, 3a, sama 3 XL. Itu untuk video call-nya memang kurang menyenangkan ya, terutama di aplikasi WhatsApp. Untuk aplikasi lain itu nggak ada masalah, nggak tahu nih masalahnya apa antara WhatsApp dengan Google Pixel 3a dan Pixel 3 series lah. Mereka kayak sensitif banget. Yang ke-9 tentang gaming nih. Jadi kalau mau bandingin ya dari HP-HP yang udah pernah saya coba review dan pakai,
Xperia 1, terus Pixel 4 XL, dan Pixel 3 XL itu menurut saya yang paling oke lah. Kalau kalian pengen beli HP yang buat sosmed oke, buat kamera oke, ya 3 HP itu menurut saya cukup recommended. Dan juga satu lagi Pixel 4a ya. Pixel 4a juga mantep, jadi nggak lemot juga, buat multitasking aman, buat gaming juga lancar. Nah, untuk HP ini ya, selama saya pakai, kipas yang saya punya tuh hampir malah nggak kepake malahan. Kalau di iPhone 8, kipasnya tuh wajib pakai kalau udah main rank yang keberapa gitu. Terus di Pixel 3a kemarin juga hampir dari awal langsung saya pakai. Di Pixel 3 wajib pakai banget, di Pixel 5 juga wajib pakai. Nah, baru Xperia 1 sama HP ini sih menurut saya cukup aman ya dipakai buat main game. Nah, untuk settingan di HP ini ya tentu saja bisa mentok ultra ya. Tinggal kalian mau pakai settingan yang mana. Kalau saya nyaman di tinggi aja, nggak perlu ke ultra. Supaya jaringannya nggak terlalu berat, terus pas war itu nggak nge-lag juga. Ini cukup aman lah buat main game nih dalam jangka panjang juga oke sih, setahun ke depan lah masih oke. Terus untuk game lain ya, saya lihat di reviewer lain untuk Genshin Impact, terus PUBG. Kalau PUBG itu bisa setting mentok ya, di rata kanan bisa lah kalian main. Kalau Genshin tuh disarankan kalau mau lancar ya, dapat 60 fps itu di settingan mentok kiri lah, 60 fps-nya diaktifin. Itu masih cukup nyaman. Jadi itu ya, untuk gaming aman, ya saya bukan bilang yang terbaik, performanya mungkin nggak akan selancar di HP-HP mid-range sekarang ya, yang resmi, yang udah pakai chipset Snapdragon 778 misalnya, itu udah menurut saya di atasnya inilah, tapi ini mumpuni banget. Terus untuk berikutnya Android 12 dan 13. Nah, HP ini sekarang saya ya pakainya di Android 12 yang patch keamanan bulan Mei 2022. Jadi saya belum mencoba Android 13 beta ya. Beta tuh udah nyampe kedua kalau nggak salah ya. Teman-teman udah pada nyoba tuh di grup Facebook. Bugnya itu kalau ngecas nggak muncul charging rapidly atau mengecas dengan cepat ya. Jadi nggak nongol. Tapi menurut saya sih tetap masuk ya. Itu hanya bug kecil lah yang menurut saya nggak perlu dikhawatirkan ya. Secara overall Android 13 itu udah hampir sempurna sih menurut saya, karena basicnya hampir mirip dengan Android 12, nggak terlalu banyak perubahan ya di sistem UI-nya, terus fitur-fiturnya juga ada beberapa tambahan memang, tapi menurut saya basicnya mereka nggak mengubah terlalu banyak lah. Jadi untuk perjalanannya itu nggak selama dan nggak sebanyak bug di Android 12 waktu awal-awal perilisan. Jadi kalau kalian mau upgrade nih yang pengguna Pixel 4 series ke atas, menurut saya Android 13 beta 2 udah bisa kalian coba lah. Dan untuk skor Antutunya ya, berikutnya itu ini sampai di 400 ribuan ya. Jadi Snapdragon 855 dan kombinasi RAM 6GB, terus internal 64GB dapatnya segitu. Mungkin pengetesan berikutnya kalau kondisi HP adem, terus baterainya penuh, mungkin akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Itu Antutu versi 9 yang saya coba. Untuk skor segitu sih menurut saya cukup aman ya, apalagi cuma dipakai buat sosmed, ya nonton-nonton gitu masih aman banget. Kalau buat gaming juga lancar kok. Nah, untuk perbandingan nih, HP ini ya, Pixel 4 XL ini kalau dibandingin dengan beberapa HP yang pernah saya coba, HP limbah Jepang, ini menurut saya kalian bisa pertimbangkan ya. Kalau mau HP Sony Xperia itu head to head-nya dengan Xperia 1. Kalau Xperia 5 menurut saya agak kurang ya, karena penyebaran panas di Xperia 5 tuh kurang begitu baik. Nah, kalau Xperia 1 atau Xperia One itu cukup oke, performanya hampir sama lah ya. Jadi kayak manajemen panasnya, multitaskingnya itu aman. Terus untuk hasil kameranya sih ya itu selera banget ya. Kalau kalian suka otak-atik manual, saya sarankan ke Xperia 1 aja. Tapi kalau kalian pengennya yang instan, terus gambarnya langsung bagus, siap posting, Pixel 4 atau HP Google Pixel itu solusi sih. Terus kalau misalnya dibandingkan dengan Pixel 4a nih, saya akan pilih Pixel 4a ya mungkin, karena lebih kecil. Nah, kendalanya tuh itu Pixel 4 XL bodinya ini lumayan ya, kalau kalian kantongin itu, kalau lupa bawa tas misalnya itu agak repot.
Dan bodinya kan kaca nih depan belakang. Saya kalau nggak pakai soft case tuh, wah ngeri-ngeri sedep sih pegangnya. Karena licin juga nih framenya. Ini kan framenya ini dibikin doff gitu ya, jadi agak di tangan gimana gitu. Harus hati-hati banget. Terus kalau sama Pixel 4 gimana? Jelas beda banget ya. Kalau Pixel 4 XL sama Pixel 4 itu, keuntungan di Pixel 4 adalah compact bodinya. Tetapi di lain sisi, Pixel 4 itu banyak kekurangan, terutama di baterai, terus refresh rate 90 Hz-nya yang brightness-nya ngacau. Terus untuk penyebaran panas, mereka kan sama-sama pakai Snapdragon 855 ya. Di Pixel 4 XL ini jauh lebih baik karena mungkin efek dari bodi yang lebih besar. Jadi dia lebih bisa nyebar ke beberapa tempat sehingga manajemen panasnya cukup bagus. Berikutnya kalau disandingin dengan Xperia 5 dan Xperia 1, jelas saya akan pilih ini sih saya pribadi ya. Tapi kalau misalnya saya butuh buat rekam video 4K atau untuk manual-manualan, saya akan pilih Xperia 1. Oke, yang terakhir all around banget. Jadi ini saya simpulkan sekalian ya. HP ini tuh HP yang all around ya. Kalau kalian suka gaming ini oke, suka foto-foto oke, suka rekam video, bikin konten juga oke. Terus kalau kalian misalnya mau bikin all shop atau kalian udah punya all shop terus bingung, budgetnya terbatas tapi pengen dapat gambar yang bagus buat produk kalian, HP ini juga menurut saya cocok buat foto produk. Tinggal kalian setting lightingnya aja. Itu ya teman-teman, jadi ini HP Pixel yang saat ini ya terjangkau dan paling aman untuk digunakan. Oke, indikatornya all around atau bisa dipakai di segala medan tuh apa sih? Yang pertama jelas baterai ya, ini bisa dipakai buat seharian untuk kebutuhan-kebutuhan mainstream, sosial media, terus scroll-scroll website, kerjaan itu cukup. Terus untuk kamera juga hasilnya bagus, nggak malu-maluin, siap posting, buat video instastory juga mantep, buat main game juga ayo. Jadi HP ini menurut saya paling lengkap dengan kondisi second yang ada saat ini di harga 3,6 jutaan, dan kemungkinan beberapa bulan lagi juga akan turun untuk varian 664 ya. Kalau yang 6128 itu harganya masih di kisaran 3,8, 3,9. Dan untuk warna ini juga ngaruh ke harga. Biasanya yang warna putih sama orange itu lebih mahal 100.000 atau 50.000 lah, bergantung tokonya. Oke ya teman-teman, mungkin itu aja untuk video kali ini yang saya tahu udah saya sampaikan, dan ini pengalaman saya ya seperti ini ya, cukup nyaman, oke, dan menurut saya ini Pixel paling nyaman yang saya gunakan setelah Pixel 4a. Yang lainnya juga nyaman sih ya, tapi untuk saat ini Pixel 4 XL ini paling mantep lah ya. Jadi untuk Android-nya juga masih didukung cukup panjang sampai Android 13 ya, jadi aman lah untuk pakai 1-2 tahun ke depan. Terus untuk penggunaan seharian juga mantap ya. Itu ya kesimpulan dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya tetap bermanfaat. Untuk kamera tes dan foto-foto tes akan saya pisahkan sendiri, juga gaming tesnya akan secara khusus saya akan buat nanti. Jadi teman-teman tetap stay tune di channel Ari Kurniawan 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.